Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Tuhan hebatlah, saya menerima daging doa penghidangi hidup penghidupan kami, saya pahit hadiran Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Yeremia 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah pertobatan Efraim dan kembalinya dia kepada Allah. Bukan hanya Yehuda, melainkan juga Efraim dan 10 suku akan dipulihkan. Dan karena itu akan dipersiapkan dan dilayakkan untuk Tuhan. Suku Efraim di sini dibicarakan seperti satu orang untuk menandakan kebulatan suara mereka. Mereka akan menjadi seperti satu orang dalam pertobatan mereka, dan pertobatan itu akan memuliakan Allah dengan satu pikiran, satu mulut, satu sebagai keseluruhan. Hal ini diungkapkan seperti itu supaya berlaku bagi setiap orang yang bertobat. Efraim di sini digambarkan sedang menangis karena dosa. Mungkin karena Efraim, orang yang darinya suku itu diberi nama, adalah seorang yang berjiwa lembut, yang berkabung berhari-hari lamanya untuk anak-anaknya, dan kesedihan atas dosa dibandingkan seperti menangisi seorang anak tunggal. Orang yang bertobat itu digambarkan yang pertama sedang meratapi dirinya sendiri dan sengsaranya. Yang kedua, Efraim sedang mendakwa dirinya sendiri. Engkau telah menghajar aku sungguh dipukul dengan tongkat, dan aku memerlukannya. Aku pantas mendapatkannya. Aku dihajar dengan adil, dihajar seperti anak lembu yang tidak akan pernah merasa tongkat seandainya ia tidak terlebih dahulu memberontak terhadap kuk. Orang yang sungguh-sungguh bertobat memandang penderitaan mereka seperti hajaran dari orang tua. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, yaitu memang baik bahwa aku dihajar, sebab kalau tidak, aku pasti sudah binasa. Hajaran itu melakukan kebaikan bagiku. Yang ketiga, ia di sini digambarkan sedang marah terhadap dirinya sendiri, sebab ia memiliki kemarahan yang kudus terhadap dirinya sendiri atas dosa dan kebodohannya. Ia menepuk pinggang sebagai tanda berkabung, seperti pemungut cukai menepuk-nepuk dadanya. Ia bahkan terheran-heran dengan dirinya sendiri dan dengan kebodohan serta kenakalannya sendiri. Ia merasa malu dan bernoda, tidak dapat memandang Allah dengan percaya diri, tidak pula dengan tenang
memikirkan dirinya sendiri. Yang keempat, ia di sini menyerahkan dirinya kepada belas kasihan dan anugerah Allah. Sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Allah bekerja dalam kuasa, dapat membuat orang yang tidak bersedia menjadi bersedia jika ia mengerjakan pertobatan pada jiwa, maka jiwa itu akan dipertobatkan. Yang kelima, Efraim di sini menghibur dirinya dengan pengalaman masa lalu yang penuh berkat ketika ia menerima anugerah ilahi. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Perhatikanlah semua perbuatan saleh dari hati kita terhadap Allah adalah buah dan dampak dari pekerjaan anugerah yang dahsyat dalam diri kita. Apabila orang-orang berdosa sampai pada pengetahuan yang benar, mereka akan sampai ke jalan yang benar. Apabila petunjuk-petunjuk roh Allah menyertai hajaran-hajaran dan pemeliharaannya, maka pekerjaan pun menjadi tuntas. Maka ia menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Direndahkannya hatinya untuk menyesali dosa, sehingga tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Karena itu, di sini dikatakan bahwa aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, oh